Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas L akan memaparkan materi terkait partnership liquidation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Orakel Grisela dengan NPM akhir 111 dan rekan saya Sachi Oktavia Putri dengan NPM akhir 107, kemudian ada Ardinda Nuraini dengan NPM akhir 149 dan ada Puspitasari dengan NPM akhir 097. Jadi materi yang pertama yaitu terkait the liquidation process. Jadi likuidasi partnership itu merupakan tahap di mana bisnis berhenti beroperasi dan seluruh kegiatannya itu ditutup. Jadi dalam proses ini aset non kas itu dijual untuk mendapatkan kas, sementara laba atau rugi dari penjualan aset serta biaya yang muncul itu diakui. Setelah itu seluruh kewajiban kepada kreditur eksternal itu harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi jika masih ada sisa uang kas, maka kas tersebut itu dibagikan kepada para partner sesuai dengan saldo modal mereka. Urutan pembayaran itu diatur oleh Uniform Partnership Act 1997, yaitu pertama untuk membayar kreditur luar, kemudian yang kedua itu untuk pinjaman partner yang bukan modal atau laba, dan terakhir untuk saldo modal partner. Jadi proses ini tuh biasanya dijalankan dengan asumsi bahwa partnership dalam keadaan solvent. Jadi semua partner itu memiliki ekuitas positif dan seluruh aset akhirnya dapat dikonversi menjadi kas sebelum distribusi. Nah, selanjutnya itu ada safe payment to partner. Jadi berbeda dengan likuidasi sederhana yang menunggu seluruh asetnya terjual, kalau konsep safe payment itu muncul karena dalam praktek likuidasi itu sering memakan waktu lama. Kadang ada kas yang sudah tersedia dan para partner itu ingin segera membagikannya meski aset non kas tersebut itu semuanya belum terjual. Nah, safe payment itu merupakan kas yang dapat dibagikan dengan aman tanpa menimbulkan resiko bahwa partner harus mengembalikannya di kemudian hari untuk menutup kerugian atau kewajiban yang tersisa. Nah, perhitungan safe payment itu dilakukan dengan menganggap semua partner insolvent dan semua aset non-kas itu akan hilang nilainya. Dengan asumsi ini, kerugian potensial itu dibebankan kepada partner sesuai rasio laba rugi mereka. Jika ada partner yang ekuitasnya itu negatif, maka kekurangan itu dibebankan kepada partner dengan ekuitas positif sampai semua ekuitas itu menjadi 0 atau lebih. Nah, hasil akhirnya menunjukkan berapa kas yang benar-benar aman untuk didistribusikan. Jadi distribusi ini tuh hanya boleh dilakukan jika semua partner setuju karena resikonya mereka tidak dapat lagi diminta untuk menambah modal. Selanjutnya itu installment liquidation. Jadi installment liquidation merupakan proses likuidasi persekutuan di mana aset dijual bertahap atau tidak sekaligus dan kasnya didistribusikan secara periodik kepada para sekutu. Pendekatan ini digunakan jika proses penjualan aset membutuhkan waktu lama atau tidak dilakukan secara parsial. Distribusi kas secara hati-hati untuk menghindari pembagian yang berlebihan kepada sekutu tertentu. Tujuannya untuk menjamin keadilan di antara sekutu dalam menerima distribusi kas, menghindari situasi di mana salah satu sekutu menerima terlalu banyak kas sedangkan sekutu lain akhirnya harus menanggung kerugian yang lebih besar, dan juga untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam proses likuidasi bertahap. Terdapat dua metode distribusi dalam installment liquidation. Yang pertama itu Cash Priority Program atau program prioritas kas. Jadi di sini menghitung urutan distribusi kas berdasarkan hak masing-masing sekutu jika terjadi kerugian maksimal. Yang kedua, diasumsikan bahwa aset yang tersisa mungkin tidak memiliki nilai sama sekali, sehingga distribusi dilakukan seakan-akan kerugian total terjadi sekarang. Dan yang ketiga itu kasanya dibagikan jika diyakini aman atau safe payment, yaitu tidak menyebabkan sekutu lain menanggung beban rugi yang berlebih. Yang kedua ada pre-distribution plan atau rencana pradistribusi, merupakan suatu rencana yang disusun sejak awal untuk menunjukkan bagaimana distribusi kas akan dilakukan setiap kali kas tersedia. Hal ini memungkinkan distribusi lebih cepat karena pola pembagian sudah ditentukan, dan juga tetap menjaga prinsip keamanan pembayaran agar tidak terjadi kelebihan distribusi pada sekutu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, materi selanjutnya yaitu Cash Distribution Plan, di mana rencana distribusi tunai merupakan alternatif dari jadwal pembayaran aman yang dinilai kurang efisien jika dilakukan banyak distribusi angsuran serta terbatas sebagai alat perencanaan karena tidak memberikan informasi waktu penerimaan kas bagi mitra. Rencana distribusi kas atau pradistribusi disusun sejak awal proses likuidasi dengan cara menentukan peringkat kerentanan mitra terhadap kerugian, menyusun jadwal penyerapan kerugian berdasarkan peringkat tersebut, lalu menetapkan rencana distribusi kas. Selanjutnya ada cash distribution plan, di mana eh, rencana distribusi kas kemitraan debt, CAN, dan REN dilakukan dengan urutan prioritas. Pertama, melunasi kewajiban kepada kreditur non-mitra sebesar $300.000, utang usaha dan $200.000 wesel bayar. Kemudian membayar pinjaman CAN sebesar $20.000. Setelah itu $100.000 diberikan kepada CAN untuk menyeimbangkan saldo modal. Lalu $60.000 dibagi 60% untuk CAN dan 40% untuk REN agar rasio modal sesuai. Sisanya didistribusikan berdasarkan rasio bagi hasil. Dari rencana ini, CAN baru menerima kas setelah $500.000 dibayarkan ke kreditor, sedangkan debt dapat menghitung bagiannya, misalnya $60.000 jika aset terrealisasi mencapai $800.000. Selanjutnya ada cash distribution schedule, di mana dalam likuidasi dua tahap, rencana distribusi kas kemitraan debt, CAN, dan REN mengalokasikan $550.000 pertama untuk membayar utang non-mitra, yang dimana $500.000, sehingga serta pinjaman CAN $20.000, dan sisa $30.000 ke modal CAN. Pada tahap kedua, 250, CAN menerima $70.000 untuk menyamakan modal dengan REN. $60.000 dibagi 60/40 antara CAN dan REN, lalu $120.000 sisanya dibagi sesuai rasio 50/30/20 untuk debt, CAN, dan REN. Meskipun lebih rumit dibandingkan jadwal pembayaran aman, rencana distribusi kas lebih fleksibel dan mendukung perencanaan selama proses likuidasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang mitra dan kemitraan yang bangkrut. Nah, di sini itu poin yang pertama itu ada kemitraan yang bangkrut. Jika firma itu bangkrut, maka aset kasnya itu tidak akan cukup untuk melunasi hutangnya. Nah, kreditur itu juga bisa menagih dari aset pribadi mitra yang masih mampu. Setiap mitra itu wajib menanggung bagian utangnya, termasuk dengan porsi mitra yang insolven. Dan yang membayar itu lebih berhak menagih kembali pada pihak mitra lain. Di sini tuh ada contoh, yaitu RIK, FAB, dan CAT itu merupakan mitra dengan pembagian laba yang sama rata. Nah, ketika terjadi likuidasi, setelah aset itu dijual dan kewajiban dibayar, itu masih tersisa saldo akun sebagai berikut, yaitu liabilitasnya adalah 90, RIK, modalnya RIK itu adalah 30, terus juga modalnya FAB adalah 30, lalu modalnya CAT adalah 30 juga. Nah, apabila setiap mitra itu punya masing-masing nominal itu 30.000, maka masing-masing itu wajib menyetor sebesar 30.000 untuk melunasi hutang. Namun, kreditur itu juga bisa menagih kekurangan sebesar 90.000 dari salah satu mitra, misalnya dari RIK, sehingga sisa saldo persekutuan menjadi sebagai berikut, yaitu RIK kapital itu adalah 60.000, FAB capital atau FAB modalnya adalah 30.000, dan modalnya CAT adalah 30.000. Lalu apabila FAB dan juga CAT itu masing-masing menyetor 30.000, maka gugatan kreditur pada RIK itu tidak jadi sebuah masalah. Tetapi apabila CAT itu bangkrut dan aset pribadinya FAB itu hanya 35.000, maka RIK dan juga FAB itu nantinya akan menanggung kerugian insolvensi CAT sebesar 30.000
secara bersama-sama. Nah, akibatnya modal RIK itu jadi kredit 45.000, sedangkan modal VAP-nya itu menjadi debit 45.000. Karena VAP ini hanya bisa bayar 35.000, sisanya 10.000 itu menjadi kerugian dari RIK. Nah, contoh ini itu menunjukkan masalah umum dalam likuidasi kemitraan saat ada mitra yang pailit. Nah, di sini tuh ada contoh soal likuidasi sederhana. Jadi, persekutuan BIN, Huyen, dan Nguyen itu punya rasio bagi hasil atau rugi masing-masing sebesar 50%, 30%, dan 20%. Nah, setelah beroperasi selama beberapa tahun, BIN, Huyen, dan Nguyen itu memutuskan untuk melikuidasi persekutuan mereka. Nah, informasi di bawah ini itu yaitu ada mengenai aset non-kas persekutuan, itu ada inventories, book value-nya itu adalah 190.000, lalu terjual sebesar 180.000. Lalu ada equipment, belinya itu 560.000 atau book value-nya itu 560, lalu terjual itu 500.000. Lalu ada building, dia itu book value-nya 800.000, tapi dijualnya itu 710. Nah, di sini kita itu disuruh untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat penjualan aset, non-aset, dan alokasi kerugian ke akun modal mitra. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu kita harus tahu dulu berapa sih sebenarnya kerugian yang dialami oleh persekutuan BHN ini atau BIN, Huyen, dan Nguyen. Nah, yang pertama itu ada inventory. Nah, tadi kan sudah diketahui ya book value-nya atau harga belinya adalah 190.000, tapi terjualnya adalah 180, yang dimana berarti dia ini mengalami kerugian sebesar 10.000. Lalu equipment, dianya belinya 560 dan terjualnya 500, berarti dia mengalami kerugian 60.000. Lalu building, dia belinya 800, dijualnya 710, maka dia mengalami kerugian 90.000. Nah, maka jika di total kerugian dialami persekutuan BHN adalah 160.000. Nah, langkah selanjutnya kita itu mengalokasikan kerugian ke persekutuan. Nah, seperti yang ada di soal bahwasanya rasio pembagiannya adalah BIN 50%, Huyen 30%, dan Nguyen itu 20%. Maka kerugiannya tadi kan 160, ya udah dikalikan saja per masing-masing rasio. Jadi untuk BIN itu 160.000 dikali 50% adalah 80, untuk Huyen 160.000 dikalikan 30% adalah 48.000, untuk Nguyen 160.000 dikalikan 20% adalah 32.000. Nah, yang terakhir itu adalah pencatatan jurnal. Jurnal yang pertama dicatat adalah untuk mencatat hasil penjualan aset. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwasanya harganya inventories itu 190, equipment 560, buildingnya 800. Nah, karena dia itu dijual, maka dia posisinya di kredit. Lalu kan mengalami kerugian. Nah, kalau rugi itu jelas juga posisinya di kredit. Nah, jadi untuk persekutuan BHN ini dia itu mendapatkan pemasukan sebesar 1.390. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar 1.390, pada inventory sebesar 190, pada equipment sebesar 560, pada building sebesar 800, dan pada loss on realization sebesar 160. Lalu jurnal yang kedua adalah mengalokasikan kerugian ke partner. Seperti yang sudah perhitungan yang tadi, bahwasanya untuk modalnya BIN itu 80, Huyennya 48, dan Nguyen 32. Jadi jurnalnya adalah BIN Capital sebesar 80.000, Huyen Capital 48.000, Nguyen Capital sebesar 32.000, pada loss on realization sebesar 160.000.